Diferensiasi lingkungan belajar. Kelompok 4. Anggota kelompok: Naufal Fahmi Hasan, Dewanggi Apriani Kurniawati, Wulan Suryanisa, Indah Lestari, Risalatul Hanifah, Siti Rohayatul Hasani, Elva Suroya. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi: pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik yang dirancang oleh guru dengan menggunakan metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Apa itu lingkungan belajar? Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Menurut Suprayogi tahun 2022, komunitas belajar yang efektif mendukung pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. Yang ketiga, murid akan merasa aman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Dan yang ketujuh, guru berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Lingkungan belajar mengacu pada faktor fisik, sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi pengalaman belajar seseorang. Mencakup semua elemen di sekitar individu yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Adapun beberapa elemen kunci dari lingkungan belajar yang melibatkan: pertama, faktor fisik. Ruang kelas, tata letak, dekorasi, dan fasilitas fisik dapat mempengaruhi suasana pembelajaran. Sumber daya pembelajaran seperti buku, teknologi, peralatan audiovisual, dan materi pembelajaran lainnya. Yang kedua, terdapat faktor sosial. Interaksi dengan guru dan teman sebaya memberikan kualitas hubungan sosial dalam kelas yang dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian terdapat adanya budaya belajar yang di dalamnya mencakup nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam komunitas pembelajaran. Kemudian faktor yang ketiga, terdapat faktor psikologis. Adanya motivasi, di mana tingkat motivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan akademis. Dan selanjutnya terdapat gaya belajar, preferensi individu dalam cara mereka memproses dan memahami informasi. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor budaya. Dari faktor budaya terdapat konteks budaya yang mempengaruhi budaya masyarakat tempat individu belajar. Adapun bahasa yang digunakan di mana dalam pembelajaran dan komunikasi dalam lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang mendukung menciptakan kondisi di mana siswa merasa nyaman, termotivasi, dan mampu berkembang secara optimal. Siswa dapat mengalami lingkungan belajar yang baik di ruang kelas, di rumah, atau melalui pengalaman belajar daring. Pemahaman tentang berbagai aspek lingkungan belajar dapat membantu pendidik dan pembuat kebijakan untuk merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Bagaimana lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi ini menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk setiap siswa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar, tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik dalam lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu fleksibilitas dalam pengajaran. Guru memiliki kemampuan untuk menyesuaikan metode pengajaran, strategi, dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah penilaian formatif. Penggunaan penilaian formatif ini ditujukan untuk memahami kemajuan individual siswa secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu ruang untuk kolaborasi.
di mana ruang kolaborasi ini digunakan untuk mendorong kolaborasi antara siswa melalui proyek kelompok atau aktivitas berbasis kelompok. Yang keempat yaitu sumber daya yang bervariasi, di mana guru menyediakan sumber daya pembelajaran yang beragam, termasuk buku, teknologi, materi audiovisual, dan alat pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas yang efektif. Guru memiliki kemampuan untuk memanajemen kelas yang baik untuk mengelola kelompok siswa dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. 1. Mengenali karakteristik siswa. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus mengenali karakteristik siswa terlebih dahulu. Karakteristik siswa di dalam kelas, yaitu ada yang cepat menangkap materi, ada yang sedang, serta ada yang lambat. Untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dengan berbagai karakteristik siswa, perlu adanya lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Kedua, guru membagi ke dalam beberapa kelompok. Guru dapat membagi kelompok berdasarkan minat atau gaya belajarnya. Agar siswa merasa nyaman, perlu adanya pengaturan tempat duduk berbentuk formasi berkelompok untuk memfasilitasi kegiatan diskusi. Ketiga, memilih topik pembelajaran. Pemilihan topik pembelajaran harus memperhatikan keberagaman siswa seperti motivasi, minat, dan harapan belajar. Pemilihan topik yang akan diterapkan harus memperhatikan lingkungan sosial, yaitu interaksi guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa. Keempat, memberikan pilihan terkait tugas yang diberikan. Dalam memberikan pilihan tugas, guru menggunakan metode dan media yang disesuaikan dengan siswa agar siswa tertarik dan merasa nyaman dengan lingkungan belajar. Guru juga membebaskan siswa untuk berkreasi dalam mengerjakan tugas. Kelima, guru melakukan asesmen. Asesmen dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran sekaligus mengukur kesiapan belajar siswa. Dalam asesmen ini, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi siswa yang lain. Keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. Guru mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Pengaturan ruang kelas yang baik juga menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan ruang kelas yang dapat dilakukan untuk berbagai jenis aktivitas pembelajaran. Untuk aktivitas diskusi, meja dan kursi dapat disusun dalam lingkaran untuk memfasilitasi interaksi. Untuk aktivitas kelompok, meja dan kursi dapat diatur dalam kelompok kecil, memungkinkan dalam formasi persegi panjang untuk mendukung kolaborasi. Untuk aktivitas presentasi, kursi dapat disusun dalam barisan menghadap ke depan membentuk huruf U, fokus pada area di mana presentasi akan dilakukan. Untuk aktivitas mandiri, meja dapat individual disusun di beberapa sudut ruangan untuk memberikan ruang pribadi. Jadi dapat disimpulkan dari materi lingkungan belajar yaitu setiap peserta didik memiliki keistimewaan dan keunikan. Maka pentingnya pembelajaran berdiferensiasi menjadi suatu keharusan agar pendidikan dapat diakses oleh semua tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan memandang pembelajaran berdiferensiasi sebagai strategi utama untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dari setiap siswa di kelasnya.